Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum kita kali ini adalah dengan judul Salat Menjadikan Hidup Lebih Bermakna. Salat yang bagaimana bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna? Inilah upaya atau ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk salat menjadikan hidup lebih bermakna. Yang pertama yaitu kita berada di makam ihsan. Apa itu makam ihsan? Kata Nabi, makam ihsan adalah ketika engkau sholat atau beribadah, seolah-olah Tuhan melihatmu. Dan jika engkau tidak bisa melihat Tuhan di dalam ibadah atau sholatmu, yakinlah bahwa engkau telah disaksikan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sholat mengucapkan surah Al-Fatihah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang hamba ketika sholat, kata Allah membagi sholatnya menjadi dua bagian. Atau Allah mengatakan bahwa sholatnya terutama di surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Seperdua untuk Tuhan atau Allah dan seperdua untuk hambanya. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabnya, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku memuliakanku. Ketika seorang hamba sampai pada ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, ini seperdua adalah bagianku, wa iyyaka nasta'in, dan seperdua lagi adalah bagian untuk hambaku. Dilanjutkan dengan membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Dari mulai kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, kata Allah, ini bagian seluruhnya untuk hambaku, dan apa-apa saja yang dia inginkan akan aku perkenankan. Maka dari itu, mari sahabat-sahabat semua, kita melaksanakan sholat dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan sholat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab surah Al-Fatihah yang telah kita baca. Jangan sholatnya tergesa-gesa, atau jangan sholatnya keburu-buru seperti dikejar-kejar sesuatu. Lakukan dengan tumakninah, lakukan dengan perlahan-lahan agar sholat itu bisa bermakna di dalam hidup kita. Yang kedua, kita sebagai hamba merasa fakir. Setiap hari kita mengalami kesulitan. Ada yang sulit dari segi ekonomi saat krisis COVID-19 saat ini. Ada yang krisis ingin butuh sehat saat ini. Ada krisis ingin diselesaikan masalahnya dalam rumah tangga. Maka semua itu hanya bisa dilakukan dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya,
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kedua, kita merasa fakir, kita merasa miskin, kita merasa tidak mempunyai sesuatu apapun, dan sekecil apapun masalah tidak bisa kita selesaikan. Harus kita bawa atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa fakir di depannya, kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat ingin menjadikan hidup lebih bermakna, yakinlah, menghadaplah kepada Allah. Jika saat ini belum ada rezeki yang banyak, mintalah kepada Dia yang maha goni, yang maha memiliki kekayaan. Jika saat ini kita dalam keadaan belum cerdas, mintalah kecerdasan untuk anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, upaya atau ikhtiar yang dapat dilakukan untuk sholat menjadikan hidup lebih bermakna pada hidup kita adalah yakin bahwa sholat kita adalah sholat terakhir bagi kita. Yakinkan inilah sholat saya terakhir kepada kita. Saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan jika kita dalam suatu hukuman besok akan dipancung atau dihukum mati atau dieksekusi mati. Apa yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meminta kesempatan untuk sholat terakhir. Kalau kita yakin sholat kita ini sholat terakhir karena besok akan dieksekusi mati, tidak mungkin kita sholat dalam keadaan yang tidak sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.